Hai teman main, buat kalian para pengguna motor matic, pasti pernah punya dong permasalahan pada mesin CVT kalian. Jangan khawatir karena kali ini kita akan membahas gimana merawat mesin CVT di kupas tuntas hanya di Main ke Bengkel. Sedikit bisa kembali lagi di sini, alright. Dan pada kesempatan siang hari ini, gua berada dalam satu program yaitu adalah Main ke Bengkel. Lo tahu nggak main ke bengkel itu apa? Nah, main ke bengkel itu kita akan ngulas bagaimana caranya untuk bisa merawat motor-motor matic pujaan lu semua. Dan pada kesempatan kali ini gua akan ngebahas motor matic yaitu NMAX. Siapa yang punya NMAX di sini? Banyak bet pasti ya kan. Dan makanya buat kamu semua mungkin juga pada saat ini lagi bermasalah banget nih motor matic lu. Kenapa sih kok larinya lama banget? Gua ngegas dikit lama. Terus ada bunyi cekit. Aduh tuh kenapa lagi sih gitu kan. Padahal kemarin itu misalnya lu udah janjian ke bengkel. Tapi ternyata perbaikannya juga gak terlalu signifikan. Makanya untuk itu pada kesempatan siang hari ini, sore hari ini, pagi hari ini, gue akan ngebahas itu semua bersama dengan temen gue tercinta. Dia adalah salah satu servis manajer begitu ya di Aston Martin. Wih. Seperti yang lu lihat saat ini ya, gue sudah menggunakan wear pack yang sangat kece sekali. Karena gue akan menyambut, inilah dia kepala bengkel tercinta kita semua, Mas Dito dari Sutogara. Tada! Ini dia. Mas, apa kabar Mas? Baik. Oh keren sehat. Ya, sehat. Sehat ya? Sehat. Dan makanya buat lo semua, gue sama Mas Dito kali ini memang sudah melakukan tes PCR. Karena yang pasti yang namanya syuting kalau barengan sama Tiara Sadiskin, itu emang harus selalu yang namanya mengikuti protokol kesehatan anjuran dari pemerintah. Karena yang pasti protokol kesehatan merupakan budaya baru yang ada di Indonesia yang harus lu tetapi dan juga harus lu turuti sepanjang hidup. Anyway, ini kan banyak banget kendala-kendalanya bahwa pemilik motor matic itu kadang-kadang nggak tahu gimana sih cara merawat motor mereka dengan baik dan benar. Untuk itu, mohon izin guru. Buset. Ya, mohon izin guru. Kali ini Tiara Sadiskin akan yang namanya berguru sama Mas Dito. Buat bisa lebih mengetahui gimana sih caranya untuk bisa merawat motor matic. Udah siap Mas? Boleh, siap. Oh sih. Nah seperti yang tadi gue sama Mas Dito udah sempat ngobrolin bahwa kan banyak banget nih Mas pengguna motor NMAX di Jakarta. Khususnya juga motor-motor matic. Tapi buat lu para pengguna NMAX, kali ini kita akan ngebahas tuntas tentang yang namanya CVT, Continuous Variable Transmission. Jadi dia transmisi dari mesin untuk ke roda. Oh begitu. Nerusin dari mesin ke roda. Pantesan fatal banget ya kalau misalnya sampai rusak ya Mas? Iya betul. Wah, nah itu sebenarnya banyak juga yang menanyakan tuh kayak kadang-kadang kan kita kan sukanya bisanya beli doang Mas. Make doang gitu kan. Ngerawatnya nggak bisa Mas. Nah sebenarnya kalau misalnya paling normal gitu ya, itu kalau misalnya melakukan perawatan khusus untuk CVT itu per berapa kali sekali? Sebenarnya kalau dari bukunya biasanya per 4.000 km. Iya. Cuman Jakarta kan tahu macet segala macam ya. Jadi kita lebih baik setengah dari itu, sekitar 2.000 km ya udah di servis. Oh, dari gitu. servis. Iya. Nah, sebenarnya servisnya lebih ringan aja ya, servis kecil Servis ya. ringan aja. Justru dengan servis ringan yang banyak, dia akan menghindarkan kerusakan yang berat. Oh, iya, begitu. gitu. Nah, makanya semakin menarik banget gua di sini sama Mas Dito akan ngebahas lebih detail tentang permasalahan-permasalahan yang CVT itu suka hadirkan di dalam kehidupan lu. Ketika lu berkendara motor NMAX gitu ya. Mungkin di sini ada juga ya Mas yang motor NMAX-nya tuh udah berdecit. Ah iya, Ya kan, Mas? berdecit. Terus apa lagi sih Mas? Selip, lemot kan jadinya. Oh iya, lemot. Iya, betul. Bener-bener atau bau bener. angus. Nah, ada juga tuh. Bener-bener. Iya. Untuk kamu semua tadi Mas Dito udah sempat bilang juga katanya kadang-kadang lamban banget responsnya gitu ya, nggak responsif betul, ya lemot, Mas. ya. Iya kadang-kadang kan kasihan buat lu yang misalnya pengen ngedate atau misalnya pengen touring gitu. Teman-teman lu udah pada di ujung sono lu masih gitu kan lama, Bray. Malu ya kan. Makanya kita akan bahas seperti apa detail daripada pembahasan cara untuk merawat CVT dan permasalahannya apa aja. Makanya tetap pantengin di sini bareng gua sama Mas Dito. Cip. Set. Wih. Mas, nih ternyata banyak juga yang pengen ngebenerin sendiri si CVT-nya ini gitu kan. Cuman kata Mas Dito, lu juga harus tahu alat-alat atau tools apa yang harus lu pakai untuk bisa
membetulkan atau bahkan merapikan dari CVT sendiri. Betul. Ya. Di CVT ada beberapa alat yang memang khusus harus dimiliki gitu. Nggak Contohnya bukan apa, Mas? Banyak. Boleh lihat di sini nih. Oke, let's go guys. Kita ikutin Mas Dito. Nih ada beberapa alat. Ini ada alat megang mangkok kopling. Yang mana mangkok kopling, Mas? Ini untuk megang mangkok koplingnya. Oke. Yang ini untuk nahan puli depan atau puli primer. Oke. Gitu. Nah, nanti yang lainnya baru alat-alat biasa kayak kunci T itu dibutuhin buat buka-buka bautnya. Oh, ternyata kayak kunci gitu-gitu. teh segede gitu, Mas ya? Oh iya, Oh, emang yang buat maling kunci tehnya kecil, Mas. biar bisa dimasukin ke saku, ya kan? Segede-gini kelihatan Iya, gua bener, maling. bener. Nah, Ya ini kan? kunci teh buat apa, Mas? Ini buat buka cover CVT-nya Oke. gitu ya. Terus nanti yang lainnya ya kunci-kunci sok biasa banyak. Lihat, Bray. Tuh. Nih, Jadi, iya. iya. Lengkap banget, Mas. Jadi ada kunci sok 14 yang buat primer depan, sama belakangnya nanti ada kunci sok 32. Ini Tuh. harus dipakai buat bongkar CVT-nya. Oke, ini yang 14. Nih, 14 nih, Bray. 14, ya kan? Terus ini yang Ada itu kunci sok 32. ini 32. Ini buat belakang katanya. Ya, nanti tinggal dilihat lagi karena motor kan banyak macam-macam ya. Untuk buka mangkok kopling, nah ganti per CVT ada lagi nih tambahan yang ini. Oh, gitu. Jadi kalau sebenarnya sih nanti kalau udah lihat mungkin dari Mbak Teh bisa ngasih tahu caranya Ya. ke rekan-rekan yang di rumah ya pasti insya Allah bisa lah. Bisa lah ya. Gampang sih. Sebenarnya gampang nggak sih, Mas, kalau buka-buka mesin Gampang-gampang CVT? susah. Oh, gampang-gampang susah. Iya. Widih, ini biasanya kalau buat lelaki, apalagi wanita-wanita yang super power seperti ini ya. Kita tuh pasti bakal penasaran, Mas. Bagaimana Iya. sih caranya untuk bisa membongkar mesin CVT gitu ya. Jadi buat lo yang penasaran, gemes banget gue sama motor yang satu ini. Ayo kita benerin bareng-bareng sama Mas Dito. Tetap stay tune di Main ke Bengkel. Widih, lu tadi lihat nggak gerakan kameramen gue? Cakep ya tepuk tangan buat kameramen gue. Nah, ini di depan hadapan kita gitu ya sudah terdapat barang-barang yang seksi sekali. Dan untuk itu mungkin Mas Dit bisa, elah baru buat ganti karbu, Bro. Santai. Silakan Mas Dito. Ya, jadi ini CVT ini. Jadi dia nanti akan berubah diameter ini terhadap diameter ini sehingga motornya bisa jadi makin kencang. Nah, kalau servis CVT ini banyak yang harus kita bongkar sebelumnya sampai akhirnya terbuka seperti ini. Di sini ada puli primer, ini ada puli sekunder. Artinya? Jadi ini yang pertama dari mesin, ini yang ke gigi reduksi ke ban belakang ya. Jadi ini yang nyambunginnya pakai belt nih. Ya. Nih belt. Ya. Nah, makanya banyak yang dibilangin nih. Ini muter nggak sih, Bang? Kalau sekarang nggak Oh, iya, muter, baik. nggak gigit dia kalau iya, sekarang. iya. Nanti kalau dinyalain gigit. Oh, Iya. ini ternyata keras juga ya? Keras. Saya pikir belt tuh karet aja begitu. Iya kan gitu. Iya, keras nih. Nah, ini juga nanti yang harus dilihat ketika kita servis tuh pertama ya ini beltnya. Karena ini yang nyambungin kan depan belakang Iya. nih kelihatan kan ya. Iya. Nah, ini beltnya retak-retak atau enggak. Nah, kalau Mbak Teh sering dengar suara selip, ya ininya yang kadang-kadang juga selip nih. Dia selipnya ini nanti nggak nyantol. Jadi makanya tenaganya jadi mesin udah kenceng, tapi dia nggak tersalurkan ke belakang dengan baik. Maka jadinya selip tuh. Ya. Kedua, selip juga bisa apa tuh lemot dari mana? Dari mangkok kopling sini. Ini kopling nih namanya nih. Iya, ini ngegesek ke sini. Iya. Cuman nanti dia pakai pressure, Mbak. Jadi begitu udah kencang, sentrifuga keluar, dia neken ke sini. Baru ininya gerak. Ini yang gerakin ke ban. Nih. Tuh. Iya kan? Nah, jadi dari mesin ini gerak. Iya. Ya. Nanti dia dari sini nih ngikut mesin, muter, nempel ke mangkok sini. Ini gerak nih. Oh, bannya muter. Ini tuh. Iya. Ini. Iya, makanya nanti dia di sini juga ini terhadap ini kan bisa selip juga tuh. Iya. Nah, ini juga pengaruh terhadap tenaga. Ada bunyi berdecit bisa dari sini atau geredek. Geredek. Nah, ininya kotor. Jadi ini nempelnya nggak bener di sini. Iya, dibersihin, di ini. Nah, ini yang harus kita rawat, kita lihat mangkoknya kondisinya seperti apa, koplingnya seperti apa, beltnya seperti apa, gitu. Belt juga bisa retak-retak kan, Mas? Bisa retak-retak. Nah, ini bisa putus kalau kita nggak pernah rawat. Kalau putus, kasihan. Dorong ya?
bukan dorong. Apa? Sakit hati. Iya elah. Yang Cupang Belanda. kalau lu udah sakit hati gimana? Diem di rumah. Iya, bener. Nggak kemana-mana. Iya, Sama. bener, Ini bener. begitu putus, nggak kemana-mana. Nggak bisa jalan lagi udah. Di depan ini di puli primer ini itu ada roller, ada sliding pool ini kita ada yang udah kebuka. Sebenarnya itu nanti bisa dibuka juga. Ini yang namanya roller. Gitu. Oke, cincin Mas ya? Yoi. Oh emang masangnya gitu Mas? Iya, masangnya ditaruh di sini. Kalau Nmax ada 6 rollernya, nanti beratnya macem-macem. Tergantung orang mau tarikan bawah, mau tarikan atas. Ini nanti beratnya bisa di setel, tergantung ininya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ini bentuknya harus bulat sempurna. Kalau dia sudah ada ausnya sedikit di sini, pergerakannya nanti dia nggak lancar. Ausnya tuh dari mana Mas? Iya, jadi ini kan dia bergeraknya naik turun begini nih. Ke atas turun dia. Oh, begitu? Iya, jadi semakin kencang motornya nih, dia naik ke atas semuanya bareng. Nggak terlepas Mas? Enggak, jadi dia mentok sampai depan sini nih. Ini ada mentoknya di depan. Tek gitu. Nah, karena dia bergesek terus lama-lama jadi nggak bulatnya nggak sempurna. Oh, udah nggak halus lagi? Betul, jadi mau nggak mau pergerakannya juga jadi nggak lancar. Oh, keset soalnya. Keset baik di Bener. sini ataupun di sininya. Nah, ini yang perlu dilihat. Jadi dari roller, kebersihannya, gemuk di tengah karena ini juga Iya. bergerak, ya kan. Dari puli, mangkok itu semua harus dilihat. Oke, Gitu. itu yang per 2000 km sekali? Per 2000 kilo. Lebih baik gitu. Dibongkar aja. Ini kan gampang kalau udah kebongkar gini kan tanggung juga kita kan. Iya. Ya dibersih-bersihin sekalian, kalau nggak ada masalah pasang lagi. Pasti banyak debunya karena ini gesekan. Iya. Nah, pasti Iya. akan jadi debu banyak. Ya kalau udah dibersihin pasti enak lagi deh. Pasti enak lagi. Bersihnya pakai apa sih Mas? Bisa macam-macam, kalau mau ditiup angin aja boleh. Cuman kan kalau ditiup angin Gitu maksudnya? ya pakai kompresor Oh, atau maaf. Nah, kalau mau nih kayak model zaman sekarang nih, Mbak. Iya. Lu pakai masker bersihinnya. Karena debunya ini bahaya banget buat paru-paru kita gitu. Nah, ini dibersihin, kasih gemuk lagi. Iya. Nah, pasti pergerakannya akan jadi enak. Kerasa deh nanti kalau tadinya geter atau apa udah dibersihin pasti enak. Perlu ditambahin cairan-cairan lain nggak sih Mas? Selain Sebenarnya kalau cairan nggak ada. Justru kita menghindari ini nggak boleh terkena gemuk atau cairan apapun. Oh, jadi mesti kering? Iya, ini harus kering karena kan dia biar keset, biar dia nggak selip, Mbak. Oh, gitu. Iya, jadi ini jangan sampai misalkan gemuknya berepetan sampai di balik sini. Iya. Ya nanti ini jadi selip terhadap ini, jangan. Gitu. Nah, ini harus kering di sini. Iya, Yang iya. harus dikasih gemuk adalah yang di Ini, dalam, tengah. ya tengah. Nih, tengah sini ya, Ya, dikasih tengah gemuk sini tuh. kasih gemuk, di dalamnya, di belakang pun sama, di dalamnya yang tengah. Pokoknya bagian tengah poros Iya. itu kasih gemuk nggak Kasih apa-apa. gemuk nggak apa-apa. Tapi jangan sampai gemuknya kena-kena ke beltnya atau ke kopling. Nah, ya jadi ini juga kalau kita lihat nih di tengah ini. Iya. Tuh ya, ini yang harus digemukin nih di tengah nih. Ini kita buka belt ininya. Oh, bisa Mas? Loh, iya. Ngapa nggak dari tadi Mas? Nah, ini kasih lihat. Nah, tuh. Ini namanya beltnya, di dalam sini ada rollernya tadi yang kita udah kasih lihat. Gitu. Nah, ini yang harus digemukin nih di tengah sini. Dia kan bergerak begitu, Pak. Iya, Iya. ke depan maju, ke depan, ke belakang. Betul. Jadi ini yang harus lancar nanti. Ini dia roller yang tadi. Jadi bentuknya tadi kalau bulat sempurna masih bagus, tapi kalau sudah ada bentuknya udah tinggal bulat lagi ya itu yang Itu yang harus diganti. Oh, gitu. Nah, Ini ini beltnya. Yang harus diperhatikan nanti ketika masang, ini beltnya ada tanda panahnya. bisa gaya. Iya kan? Iya, iya, iya. Ini biar ini adalah arah dia perputaran beltnya. Kan muter motornya begini kan, Iya. bukan gerak mundur, ya kan? Keteng. Ulang nanti Iya. ya kan. Nah, ngeceknya dibalikin aja. Nah, Ngapa, Bang? Ini kalau dia udah jelek di sini retak-retak. Oh gitu. Iya. Oh ini motor nggak pernah dipakai kali ya Mas ya? Kayaknya sih. Emang. Enggak, tapi ini perawatannya bagus, Wih, ya kan? gila. Biar bodinya retak gini. Ininya kagak retak. Nih lu bayangin ya. Body retak banget bro, begini bro, NCS ya kan. Cuman beltnya rapi, kagak ada retaknya. Nah itu dia. Oh berarti coba Mas, gue yang pasang ya Mas ya. Boleh. Ini di gini Iya, lu doang. masukin ke sana. Wah. Tarik Mas gini. Ini lu giniin aja nih. Tuh. Oh. Nah, tuh. Oh. Iya kan? Baik. Iya kan? Oh ini kan gampang. harus dipasang ini dulu ya, Mas. Betul, nanti dipasang itu. Oke. Nah. Oh baru dipasangnya sekarang. Nah, gitu Oh. caranya. Cari yang gearnya yang pas. Klik. Ya, udah tuh. Paling kalau mau ininya sih
rumusnya ya, kalau misalkan mau ini belakangnya ditekan dikit gini. Nah, ini jadi beltnya agak longgar. Nah, ini bisa masuk rata. Tuh, enak. Baru dibautin. Jadi caranya lu engkek dulu ya kan gitu kalau Betul. bahasa Bekasi gitu ya Mas ya. Diengkek biar Diengkek beltnya dulu. agak maju. Nah, jadi dia longgar, dia bisa masuk Bray gitu ya kan. Gitu. Iya. Nih kan udah rata begini, langsung deh nanti dipasang. Yoi, gila Mate, lu besok ngerjain di sini aja Mate. Sejauh banget ya. Dari Bintaro ke Bekasi emang gue pergi rapi pulang berantakan. Nah, gitu. Jadi ini udah. Taunya dia udah pas kencang begini dari mana, Mas? Kalau kencengnya di sini tetap harus dikencengin nanti pakai itu berdasarkan ya? momennya ya, betul ada kuncinya yang nahan tadi seperti pas bukanya sama pakai kunci. Di sini pun sama pakai kunci. Jadi untuk buat nahan ini. Nah, tadi kan kita sempat engkek gitu, Mas. Mesti dibalikin lagi nggak sih, Mas? Nggak perlu, nanti ketika dia udah nyala, mesinnya dia akan balik normal. adjust sendiri? Iya, adjust sendiri. Karena memang dia, ini kan variabel. Tadi kata namanya juga kan continuous variable transmission. Jadi dia emang ngatur sendiri nanti. Di sininya besarnya seberapa. Nah, selain itu dari parts ini apa lagi, Mas, adanya? Udah sih, jadi kalau yang kita lihat tadi itu dari kurang tenaga, selip ya kan, kurang tenaga, selip, berisik, bau angus juga dari sini, kopling ini. Jadi kalau ini kan mesin nyala terus Mbak ya. Iya. Jadi lu sebelum motor lu jalan kan mesin nyala. Ini tuh muter. Ya. Ini muter, tapi nggak muterin ban sebelum lu gas kan. Karena di sini masih nahan, betul. Begitu lu gas, dia baru muterin ini. Kenapa dia bau angus? Karena sering ditanggungin. Jadi kalau lu ngegasnya antara maju dan enggak. Kan nanggung ya kan. Jadi digas tapi lu motor lu belum maju tapi lu nahan gas terus. Oh, ada tuh kayak orang main 17-an. Biasanya di lampu merah. Ada. Main gini. Gitu. Atau nyetirnya ketakutan. Jadi dia narik rem terus tapi sambil ngegas. Ada. Oh, ada banyak. Ada yang kayak gitu kan. Main jet ski. Iya, jadi nahan terus pakai rem tapi digas. Nah, di sini nih dia berusaha muter. Tapi kan bannya ketahan. Oh, bau angusnya dari situ. Angusnya di sini kegesek terus, jadi kebakar Iya, gitu. Makanya dia bau angus nih koplingnya. Mana buat lu semua kalau misalnya emang penasaran banget kayak tadi kan informasi udah lengkap tuh. Kenapa motor lu nggak responsif? Habis itu bau gosong. Apa lagi tuh? Ada Selip, ya kan kurang tenaga, bunyi berdecit, berdecit. bunyi grok dari depan. Nah, sama ini bau angus. Nah, tadi kita udah jelasin semuanya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat lu semua yang emang pengen membongkar sendiri. So, thank you so much, Mas Dito. Siap. Terima kasih kan banyak, canggih banget ya kan. Abis ini kita akan ngebahas tentang motor PCX. Juga banyak yang punya, Mas. Iya, banyak yang Banyak punya. banget komunitasnya juga. Betul. Pada gantang-gantang banget komunitasnya PCX. Tapi belum tentu juga mereka paham tentang CVT-nya ya, Mas ya? Oh iya. PCX hampir mirip sih, Mbak, sebenarnya. Dari NMAX sama aja kan cara kerjanya. Ditahan dulu saudara-saudara. Oke deh. Karena yang pasti kita ngebahas setelah ini PCX. Makanya jangan lupa untuk terus subscribe sama juga like channel kita. Yang pasti kita akan memberikan informasi yang sangat berguna bagi lu semua tentang bagaimana cara perawatan dari motor-motor Matic yang ada di Indonesia. Gitu ya. Untuk itu gue Tiara Sadikin dan juga Mas Dito. Kita pamit dulu karena gue sama Mas Dito bakalan bongkar motor PCX seberapa sulitnya kah motor yang satu ini atau seberapa mudahnya kah motor yang kedua. Makanya tetap terus di sini dan gue juga sama kru mengucapkan terima kasih banyak karena lu udah ngeklik channel ini, tandanya lu juga sangat berminat dengan judul yang ada di atas. Alright, see you soon ya kan, jangan lupa abis ini nonton yang PCX ya. PCX, oke Bre, PCX, lalu kayak putu gue nungguin tuh. Oke Bre, dah Bre, nggak boleh nyentuh bibir, ntar hitam lagi. Dah Beb, dah. Agak bang, abang tutup. Kayak ular batuk ya. Balik lagi, ya kan gitu. Ular batuk itu gini. Buat pas dia batuk, balik lagi dia.